Sementara itu, pemimpin akademi, Guru Sue, mengambil sebuah pedang cacat yang hendak ia berikan kepada Dingning, karena saat ini ia berharap banyak kepadanya untuk menjadi murid kebanggaan Akademi Gua Bayang. Lalu ketua akademi memberikan pedang itu kepada Dingning sambil berpesan kalau Guru Sue yang menyuruhnya untuk memberikannya. Pedang itu memang terlihat cacat, namun pedang tersebut sudah dipakai berperang beribu-ribu tahun yang lalu dan terkenal sangatlah kuat. 每一剑都像是他所能刺出的最后一剑，每一朵剑花都像是看不到明日的花朵。 Terlihat, Bambang dihampiri oleh anak buahnya yang mengatakan kalau Dingning telah menjadi murid di Akademi Gua Bayang dan setiap malam ia pasti pulang ke rumah. Bambang lalu menyuruh pasukannya untuk membunuh Dingning. Sementara itu, Dingning mengalami kerusakan di kereta yang ia pakai. Oleh karena itu, ia memilih untuk berjalan kaki untuk pulang ke rumah. 那我便在这里下车吧。好。 Di waktu bersamaan, pengawas Ye mendapatkan informasi kalau Bambang merupakan pemilik perkumpulan Jinlin. Dan saat ini, Bambang telah bergerak untuk membuat perhitungan kepada perkumpulan gedung 2 lantai, yang dianggap sudah merusak perkumpulan mereka. Dan terlihat, Dingning yang hendak pulang ke rumah disergap oleh beberapa pasukan yang dimiliki oleh Bambang dari perkumpulan Jinlin dan hendak membunuhnya, yang mereka anggap Dingning merupakan pengikut dari perkumpulan gedung 2 lantai. Pertarungan pun tak dapat terelakkan. Tidak hanya itu, Tuan Wang yang merupakan pemimpin perkumpulan gedung 2 lantai juga diserang. Terlihat Dingning berhasil mengalahkan pasukan yang menyerangnya dan tersisa seorang pria yang masih berusaha membunuhnya. Dingning sesaat terkena pukulan yang membuat ia muntah darah dan terluka. Saat ia hendak dibunuh, pria yang membawa Dingning menggunakan kereta tadi datang membantunya. Namun ia justru kalah melawan pasukan itu. Dingning lalu melempar pedangnya dan berhasil membunuh pasukan tersebut hingga tewas. Ia pun menolong pria pembawa kereta tersebut dan memberikan pil penyembuh luka. Sementara ia hanya mengekstrak pil tersebut tanpa harus dimakan. Mereka pun tahu kalau yang menyerang mereka dari perkumpulan Jinlin yang dipimpin oleh Bambang dan hendak membunuh mereka. Di lain sisi, Bambang sangat marah setelah mengetahui kalau Dingning berhasil selamat. Ia pun meminta pasukannya untuk membunuh Tuan Wang dan semua pengikut dari perkumpulan gedung 2 lantai dalam waktu 3 hari. Saat pulang, Dingning diobati oleh mawar dan tulang rusuknya juga disembuhkan. Ia pun seketika menangis kesakitan di atas tempat tidur. 你能别跟我置气吗？ Di lain sisi, Tuan Wang disembuhkan oleh pria pembawa kereta tadi dan ia mengatakan kalau Dingning berhasil selamat. Tuan Wang merasa lega karena apabila Dingning tewas, ia tak tahu harus berkata apa dengan guru di Akademi Gua Bayang nantinya. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pengikut perkumpulan gedung 2 lantai untuk segera pergi dari tempat itu agar bisa selamat. Keesokan harinya, Guru Sue sangat marah karena ada orang yang hendak membunuh Dingning tadi malam. Ia pun akan keluar untuk melihat situasi, sekaligus untuk menjaga Dingning.
给我白羊洞长脸了。 Setelah itu, Dingning dijemput kereta kuda untuk membawanya kembali ke Akademi Gua Bayang. Di dalam kereta, ia bertemu dengan Tuan Wang yang juga ikut diserang tadi malam. Tuan Wang berkata Bambang merupakan pemimpin perkumpulan Jinlin, sekaligus jenderal di negara Heng. Saat ini musuh mereka sangatlah tangguh, dan Tuan Wang memintanya untuk harus lebih berhati-hati. 请快一点。诺。 Saat di perjalanan, kereta mereka dicegat oleh pasukan milik Bambang. Karena tahu ada Tuan Wang dan Dingning berada di sana, mereka pun hendak membunuhnya. 出来！ Tak lama kemudian, Guru Sue datang ke sana dan mengatakan kalau Tuan Wang dan Dingning merupakan orang-orang dari Akademi Gua Bayang miliknya. Siapapun yang berani menyakiti mereka, maka Guru Sue tidak akan ambil diam. Karena Guru Sue jarang keluar dari akademi, pasukan di sana pun tak mengenalnya dan langsung menyerangnya. Guru Sue yang merupakan praktisi level 7 tanpa basa-basi langsung menghajar mereka semua di sana. Tidak hanya itu, Guru Sue juga menggunakan kekuatan tapak Buddha, yang dimana patung Buddha secara tiba-tiba rohnya keluar dan dilihat oleh pemimpin Akademi Kinteng. Kekuatan sebesar itu pun dirasakan oleh semua orang, dan jurus tapak Buddha merupakan jurus legenda yang terkuat. Bahkan, Permaisuri Bunga sangat terkejut akan kekuatan tersebut. Singkat cerita, Bambang dipanggil oleh Permaisuri Bunga. Ia pun dimarahi karena berniat membunuh Dingning. Dan saat ini, semua pasukan yang dimiliki oleh Bambang telah tewas di tengah pasar, dan mayat-mayat tersebut telah diselidiki oleh pengawas Ye. Tindakan egois Bambang karena perkumpulan Jinlin miliknya membuat Permaisuri menghukumnya, karena ulah dari Bambang inilah yang membuat Guru Sue harus datang menyelamatkan Dingning. Sedangkan Guru Sue adalah orang yang sangat dihormati di negara Heng. 退下吧。 谢娘娘指点。 Singkatnya, saat ini Raja Heng ternyata berhasil meningkatkan kekuatan praktisinya menjadi level ke-8. Yang dimana tidak ada orang yang bisa menjadi praktisi level ke-8. Dan kini bisa dikatakan Raja Heng merupakan orang terkuat di dunia saat ini. Ia pun menemui Mawar, dan Mawar memberikan selamat untuk Raja Heng, suaminya. Namun di sini, Raja Heng masih belum puas karena ia ingin mencapai level ke-9. Siapapun yang bisa menjadi praktisi level 9, maka ia bisa hidup abadi. Terlihat, Mawar mendapatkan surat dan semangkuk bubur dari Dingning yang mengatakan kalau ia pasti akan memenangkan ujian di akademi dan mendapatkan batu giok hijau, yang dimana batu giok hijau berguna untuk penyembuhan hawa dingin yang berlebihan di tubuh Mawar, dan ia berjanji akan mendapatkannya. Di lain sisi, Bambang saat ini sedang mencari cara untuk membersihkan nama baiknya di hadapan Permaisuri Bunga, karena apabila namanya jelek, maka ia tak akan bisa diangkat menjadi bangsawan di negara Heng. Ia pun mendapatkan informasi mengenai orang-orang yang saat ini ingin mencari pedang pusaka perguruan Busan yang dimiliki oleh almarhum Jin Meng. Yang memiliki informasi mengenai pedang pusaka tersebut adalah Bai. Maka dari itu ia pun ingin berlomba-lomba mendapatkan pedang pusaka. Apabila ia berhasil menjadi orang pertama yang mendapatkannya, maka ia bisa memberikan pedang itu kepada Permaisuri Bunga dan memperbaiki reputasi namanya, supaya bisa diangkat menjadi bangsawan.
Lalu seorang prajurit melaporkan kepada permaisuri bunga dan berkata kalau Bambang hendak mencari pedang pusaka busan yang dicari oleh banyak orang. Seketika, Bunga menyadari kalau Bambang saat ini sedang mencari jasa agar reputasinya baik kembali. Namun ia curiga dengan tindakan dari Bambang, karena bagaimanapun juga Bambang merupakan mantan murid dari Jin Meng. Maka dari itu ia memerintahkan pengawas Ye juga ikut dalam mencari pedang pusaka tersebut. Pengawas Ye akhirnya mengetahui mengenai pedang pusaka itu. Makanya ia memerintahkan pasukannya untuk mencarinya juga dan berlomba-lomba siapa duluan yang mendapatkan pedang pusaka tersebut, peninggalan dari almarhum Jin Meng. Orang yang pertama ia cari adalah Bai, karena Bai memiliki informasi tersebut. Singkatnya, saat di pasar, Bambang sedang memperhatikan seseorang yang ia curigai adalah anak buah dari Bai yang sering makan di kedai tersebut. Pasukannya pun telah bersiap untuk menyerang dan sedang menyamar. Namun pria di sana menyadari kalau dirinya hendak diserang. Ia pun hendak kabur dari sana. Alhasil, ia harus berhadapan dengan pasukan yang dimiliki oleh Bambang. Pengawas Ye melihat situasi itu dari kejauhan dan menyadari kalau itu adalah rencana dari Bambang untuk mengumpan agar Bai keluar dari tempat persembunyiannya. Dan ternyata benar, Bai datang ke sana untuk menyelamatkan anak buahnya. Dan pada akhirnya, Bai bersama anak buahnya berhasil kabur dari sana. Bambang dan pengawas Ye bertemu di sana dan memerintahkan pasukan mereka masing-masing untuk mengejar Bai. Namun sayang, Bai sudah berhasil kabur menggunakan perahu dan tidak dapat dikejar oleh Bambang dan pengawas Ye. Singkat cerita, petinggi kerajaan dan beberapa jenderal di negara Heng sudah berkumpul di istana. Terlihat petinggi kerajaan sangat takut akan kehadiran dari penerus Jin Meng saat ini. Dan mereka khawatir kalau penerus dari Jin Meng ini akan datang untuk membalaskan dendam atas kematian Jin Meng saat 10 tahun yang lalu. Tak lama kemudian, Raja Heng datang ke sana dengan hawa kekuatannya. Semua orang pun menyadari Raja Heng saat ini telah sampai praktisi level ke-8. Semua orang memberikannya selamat, yang dimana berarti hanya Raja Heng yang terkuat saat ini. Lalu Raja Heng mengatakan untuk tak usah khawatir mengenai rumor penerus dari Jin Meng, karena ia saat ini sudah menjadi praktisi level 8 dan tidak satupun orang saat ini yang bisa menandingi kekuatannya.